Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai terapi komplementer pada mual yang dialami oleh pasien kanker. Di sini kita langsung masuk ke yang pertama yaitu pengertian penyakit kanker. Di mana kita ketahui bahwa penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal atau tumbuhnya itu sangat cepat dan juga tidak terkendali, serta bisa menyebabkan menginfiltrasi atau merembes dan juga menekan jaringan tubuh sehingga mempengaruhi organ tubuh. Selanjutnya yang kedua ini kita lanjut ke penyebab penyakit kanker. Di sini kita ketahui bahwa penyakit kanker ini terjadi karena adanya interaksi kompleks antara pajanan karsinogen dan mutasi yang sudah menumpuk dalam beberapa gen yang disebut dengan onkogen, sehingga mengaktifkan pembelahan sel yang mempengaruhi perkembangan embrionik. Di sini ada juga faktor lain seperti yang mempengaruhi terjadinya kanker, misalnya itu pada usia, status gizi, keseimbangan hormonal, dan juga respon terhadap stres. Eh, Selanjutnya kita mengarah ke tanda dan gejala penyakit kanker. Di sini disebutkan ada 3 tanda dan gejala dari penyakit kanker. Yang pertama yaitu adanya benjolan yang tumbuh, di mana bahwa pada tanda umum pada penyakit kanker ini itu yaitu adanya tumbuhnya benjolan atau daging yang tumbuh. Dan benjolan ini biasanya tumbuh di sekitar area payudara pada wanita, leher, ketiak, atau bagian tubuh yang lain. Dan benjolan ini pada biasanya itu tidak terasa sakit, namun saat ditekan. Namun rasa sakit ini akan timbul apabila benjolan tersebut semakin membesar. Kemudian yang kedua itu ada sakit yang tidak kunjung membaik. Di sini ada beberapa gejala kesakitan secara umum akibat kanker, seperti itu ada eh, koreng atau borok yang sulit sembuh, kemudian adanya pengeluaran darah yang tidak normal, misalnya itu dari hidung, dari mulut, ataupun dari anus. Kemudian yang ketiga itu adanya batuk yang tidak semakin sembuh atau semakin memburuk. Yang selanjutnya itu ada suara berubah menjadi sedikit serak secara permanen. Kemudian adanya gangguan pada BAB atau seperti misalnya diare atau sembelit. Kemudian ada juga itu rasa yang tidak nyaman pada perut atau bagian panggul. Kemudian ada juga perubahan bentuk, ukuran ataupun warna pada tahi lalat. Kemudian yang ketiga itu ada penurunan bobot berat badan secara drastis, di mana pada pasien kanker ini biasanya mengalami penurunan berat badan itu secara drastis dalam waktu yang singkat dan tanpa sebab yang pasti juga. Misalnya penurunan berat badan sekitar 10 kg dalam 1 bulan. Itu dalam waktu singkat, misalnya dalam waktu 1 sampai 3 bulan tanpa upaya diet dari pasien. Dan hal ini juga bisa dicurigai sebagai salah satu penyebab dari kanker. Selanjutnya kita menuju ke penata laksanaan penyakit kanker. Di sini ada lima penata laksanaan penyakit kanker. Yang pertama di sini ada pembedahan atau operasi, di mana tumor diambil apabila memungkinkan dan juga tidak berakibat fatal pada pasien. Yang kedua itu ada kemoterapi, yaitu dilakukan dengan cara obat-obatan sitostatika atau obat yang berfungsi untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga itu ada radioterapi, di sini menggunakan sinar radiasi. Yang keempat ada terapi hormonal, dan yang kelima itu ada terapi biologik, di mana di sini menggunakan molekuler atau menggunakan obat non statika khusus. Selanjutnya di sini ada terapi komplementer yaitu akupresur, di mana terapi komplementer akupresur ini secara efektif dapat membantu dalam manajemen mual muntah akibat kemoterapi. Salah satunya yaitu terapi komplementer ini. Dan akupresur ini sendiri merupakan salah satu terapi yang telah diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2012, dan akupresur ini adalah salah satu bentuk fisioterapi yang memberikan pemijatan serta stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh. Dan juga titik akupresur ini yang paling sering digunakan itu untuk mengatasi rasa mual dan juga muntah akibat kemoterapi itu digunakan pada titik P6 dan juga titik ST36.
Di sini ada resume jurnal. Resume jurnalnya ini berjudul mengenai terapi akupresur untuk menangani mual dan muntah pada pasien kanker. Di sini ada literatur review. Jadi untuk pada introduction-nya, ini kita untuk resume jurnalnya menggunakan IMRAD, dan untuk introduction-nya ya, yaitu yang pertama, di sini merupakan salah satu pengobatan yang sering dilakukan pasien kanker adalah kemoterapi. Kemoterapi sendiri ini merupakan salah satu pengobatan kanker yang mengandung obat-obatan kimia dan fungsinya untuk membunuh serta menghambat pertumbuhan abnormal dari sel kanker tersebut. Dan efek samping yang paling sering ditimbulkan akibat kemoterapi ini salah satunya yaitu mengalami mual dan muntah. Dan juga beberapa obat diberikan untuk mengatasi hal ini agar tidak menimbulkan alergi. Kemudian untuk membantu menurunkan efek samping, dapat juga diberikan obat alternatif atau pengobatan komplementer yang dapat membantu lebih sedikit efek samping yang terjadi. Dan salah satu pengobatan komplementer yang dapat meringankan ini yaitu yang dapat meringankan gejala mual dan muntah pada pasien, itu salah satunya itu akupresur. Kemudian yang kedua yaitu ada metode. Di sini pencarian artikel jurnal ini dilakukan melalui media elektronik dengan sumber yang berasal dari beberapa database. Artikel jurnal yang digunakan ini merupakan hasil penelitian dari tahun 2014 sampai 2019. Di sini keyword dari dalam pencarian artikel jurnal ini diantaranya akupresur dan juga ada juga nausipomid atau mual muntah serta kemoterapi. Kemudian di sini ada hasilnya atau result. Di sini berdasarkan beberapa artikel yang direview, di situ menyatakan bahwa terapi akupresur ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan mual dan muntah. Jadi bisa dikatakan bahwa akupresur ini adalah salah satu tindakan terapi komplementer yang efektif yang dapat menangani mual muntah pada pasien kemoterapi. Dan juga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terapi akupresur pada titik P6 dan juga P36 ini dapat menurunkan frekuensi, jumlah, serta keparahan mual dan muntah akibat dari kemoterapi ini. Kemudian di sini ada analisisnya. Di analisis di sini yaitu bahwa akupresur ini dinilai aman serta mudah diterapkan pada pasien kemoterapi dari berbagai golongan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan juga akupresur pada titik ini dengan berbagai teknik akupresur juga lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan antiemetik standar lainnya. Selanjutnya kita menuju ke discussion, di mana bahwa penerapan terapi akupresur ini dapat dilakukan secara mandiri, yaitu dengan menekan titik meridian P6 dan juga P36 pada lengan. Jadi ini akupresur yang ini diterapkan di lengan. Kemudian cara ini juga sangat mudah dan praktis diterapkan oleh pasien. Selain dengan menekan secara langsung, akupresur ini juga dapat dilakukan dengan memakai gelang akupresur pada kedua lengan. Di sini akupresur ini dapat dikombinasikan dengan terapi komplementer yang lain yang dapat saling mendukung efek antiemetik pada pasien. Salah satu terapi tersebut itu ada hipnoterapi. Di sini ada kesimpulannya. Di sini dijelaskan bahwa penyakit kanker ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel-sel jaringan yang tidak normal. Salah satu pengobatan yang banyak dilakukan untuk mengatasi penyakit kanker adalah salah satunya kemoterapi. Namun, salah satu efek samping dari kemoterapi ini yang paling sering terjadi yaitu mual dan muntah. Dan pengobatan alternatif yang digunakan untuk menekan gejala tersebut yaitu salah satunya adalah akupresur, di mana akupresur dapat dilakukan pada titik P6 dan juga S36, di mana titik ini itu diyakini mampu mengurangi efek mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Dan bisa dikategorikan juga bahwa akupresur ini sangat efektif, lumayan efektif juga untuk mengurangi gejala mual dan muntah pada pasien kemoterapi akibat kanker. Ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian penjelasan materi PPT dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.